Selamat pagi Bapak Ibu, kembali lagi dengan saya Glenn dari tim Saham Gorengan. Review IPO ini adalah yang kedua di minggu ini setelah sebelumnya saya membahas mengenai saham NCKL atau nikel. Nah, di sini agak sedikit unik ya terkait saham pipa. Saham pipa ini ternyata lebih tidak terkenal dibandingkan saham NCKL ya. Mungkin banyak yang lebih tidak tahu tentang saham pipa ini. Tapi saya mau sedikit spoiler, ini jauh lebih menarik untuk diakumulasi atau bahkan wajib dibeli. Saya akan kasih lihat alasan-alasannya kenapa. Yang pertama dari informasi umum untuk pengenalan dulu ya. MML atau Multi Makmur Lemindo atau dengan emiten pipa yang kita kenal, ini adalah perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur, jadi pembuatan dari bahan bangunan yaitu PVC. PVC ini adalah paralon putih yang biasanya kalian lihat untuk bahan bangunan. Dia jadi adalah manufakturnya. Dan dia juga melakukan distribusi dari entitas anaknya. Jadi tidak hanya pada manufaktur, tapi dia juga melakukan pengiriman ke customer-customernya sendiri. Nah, kalau dilihat dari keuntungannya sebenarnya cukup stabil dari tahun 2019 sampai dengan 2022. Tidak ada perkembangan ataupun kenaikan yang signifikan, tapi bisa dibilang cukup stabil. Di sini laporan keuangan yang dirilis di prospektusnya sangat-sangat simpel yang saya lihat, yaitu dari penjualan bersih berarti ada HPP sekitar 23 miliar, sehingga laba kotornya itu 8 miliar, dan kalau dilihat dari pajak dan lain-lain itu sekitar 1,6 miliar. Kalau dilihat dari aset lancarnya pun ini tidak ada hal-hal yang signifikan. Aset lancarnya ini meningkat signifikan dari 18 miliar di 2021 menjadi 37 miliar di 2022, dan hampir semua aset lainnya ini meningkat signifikan. Dan kalau dilihat dari liabilitasnya, ini ternyata tidak banyak bertambah dari 2021. Artinya asetnya bukan dibeli dari hutang. Nah, kalau dilihat di sini, liabilitasnya itu semua bisa ditutupi oleh asetnya. Liabilitas jangka pendek bisa dibayar full oleh aset lancar, liabilitas jangka panjangnya sangat kecil, jumlahnya bisa dibayar full oleh aset tidak lancar. Jadi, dari segi aset pun bisa dibilang perusahaan ini tidak ada hal yang perlu diwaspadai atau aman. Sekarang kita masuk kepada 6 faktor utama apakah IPO-nya ini menarik atau tidak. Dari segi waran, ternyata dia memberikan 10/9. Jadi 10 saham baru memperoleh 9 waran. Ini nyaris 1/1, tapi ada sedikit rasio yang dia sedikit obrak-abrik ya. Jadi 10/9. Ini tetap besar menurut saya. Hampir 1/1. Yang kedua, dari fraksi harganya, dia menjual dengan harga 100 sampai 110. Ini gorengan banget nih sahamnya. Karena memang kalau dilihat sih memang perusahaannya asetnya kecil dan keuntungannya pun hanya hitungan 1,1 miliaran ya. Nah, di sini sahamnya itu gorengan banget, 100 sampai 110. Fraksi harga di bawah 200 ini untuk saham IPO itu sangat banyak penggemarnya dan biasanya mengalami arah loh di hari pertama. Dari range-nya pun dia termasuk sempit karena range book building-nya hanya 100 sampai 110, hanya 10% range book building-nya. Ini masuk sempit dan penggemarnya jadi lebih banyak lagi yang range book building-nya sempit dan harganya juga kecil. Kita lihat dari nilai emisinya. Kalau harganya kecil, emisinya pasti juga kecil. Emisi yang dia minta ternyata cuma 101 miliar. Ini pun sudah maksimum dengan harga 110 tadi ya. Kalau di book build penetapannya 110. Emisi yang kecil ini menjadi favorit dengan 82% di historicalnya untuk mengalami underpricing. Kenaikan di hari pertama. Tujuan IPO-nya, ini yang saya akan note ya, ini bagus sekali. 19 miliar artinya sekitar 19% dari 15 sampai 19% dari saham IPO-nya itu digunakan untuk penambahan fasilitas pabrik baru. Jadi untuk meningkatkan ekspansi dari manufakturnya. 41 miliar, ini hampir 30-40% ya. Ini digunakan untuk pembelian mesin. Jadi untuk meningkatkan kapasitas produksinya. 1 miliar digunakan untuk pembelian 4 kendaraan operasional perseroan. Yang ini artinya untuk meningkatkan kapasitas distribusinya, kapabilitas distribusinya. 3 miliar dan ini untuk dibayarkan penggunaan pembayaran hutang. Ya gitu, kepada bank. Oke. Jadi hampir 70% ke atas ini digunakan untuk ekspansi, baik dari segi manufaktur maupun distribusi. Jadi ini menarik. Untuk sektornya, dia masuk ke perdagangan barang produksi, karena dia memproduksi sendiri barang yang didagangkannya, yaitu PVC. Dan ini masuk ke top 5 yang menarik untuk mengalami underpricing.
Jadi kalau kita lihat reviewnya, dari Warren dia mendapatkan poin 2, karena dia tidak 1:1 ya. Dia poinnya berarti 2. Book buildingnya sempit, dia mendapatkan poin 3. Fraksi harga di bawah 200, dia mendapatkan poin 3. Penggunaan dana IPO lebih dari 30% untuk ekspansi, itu aja sudah 3 poin. Subsektornya perdagangan barang produksi 3 poin. Penetapan harga penawaran belum bisa diketahui, tapi dari informasi umumnya yang aman kita berikan nilai 2 saja. Nilai emisinya kecil, itu mendapat nilai 30%. 3 poinnya artinya probability untuk mengalami kenaikannya adalah 90%, atau yang bisa dibilang definite buy atau must buy, karena saham ini kemungkinan besar akan naik di hari pertama IPO. Ini juga saya akan mulai beli di book building ini, dan kalau menurut estimasi saya ini akan naik cukup tinggi. Terima kasih.